sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Solusi bijak dari Bojan Hodak untuk pemanggilan Timnas Indonesia U23. Hanya Bojan yang bersedia lepas pemain asal ada syaratnya. PSSI tancap gas untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Pelatih kelas dunia Satoru Mochizuki pimpin Timnas Wanita Indonesia di Piala Asia U17 2024. PSSI tak pasang target. Pejabat jiwa fighter ditawari bantuan dari pemerintah. Erick Thohir, kita butuh, tapi gak mau cengeng, harus berjuang. Insting Shin Tae-yong terbukti tepat soal Elkan Bagot tampil meyakinkan sebagai striker di Liga Inggris. Bisa jadi striker andalan kedepannya kah? Wow, benar-benar kerja keras. PSSI target Timnas Indonesia tembus 100 besar ranking FIFA. Mampukah? Solusi bijak dari Bojan Hodak untuk pemanggilan Timnas Indonesia U23. Hanya Bojan yang bersedia lepas pemain asal ada syaratnya. Pemanggilan pemain Timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024 belum dilakukan. Ternyata segudang masalah telah menunggu. Salah satu di antaranya adalah kemungkinan klub menahan pemainnya. Hal ini sudah diungkapkan oleh Persija Jakarta dan Borneo Football Club. Klub mempunyai alasan yang kuat terkait langkah ini. Selain ajang Piala Asia U23 2024 berada di luar kalender FIFA, pemain muda tersebut juga sedang dibutuhkan di klub. Perlu diketahui saat pelaksanaan TC dan Piala Asia U23 2024 bersamaan dengan saat klub mengejar posisi di BRI Liga 1. Berkaitan dengan masalah itu, Bojan Hodak pelatih Persib Bandung memberikan sebuah syarat bagi pemainnya. Jika syarat itu dipenuhi, Persib Bandung akan melepas pemainnya. Kami siap melepas pemain terbaik kami ke Timnas U23, tapi aturan klub harus memainkan pemain U23 di Liga 1 harus diubah. Mungkin dengan begitu mereka bisa memperbolehkan kami untuk tidak mengikuti aturan tersebut, ungkap Bojan Hodak. Solusi itu yang ditawarkan pelatih asal Kroasia ini. Dia sendiri menyadari kesulitan Shin Tae-yong karena pernah menangani Timnas Malaysia U20. Dalam masalah ini, tindakan klub menahan pemain tidak dapat disalahkan. PSSI tancap gas untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Pelatih kelas dunia Satoru Mochizuki pimpin Timnas Wanita Indonesia di Piala Asia U17 2024. PSSI tak pasang target. Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI tidak memberikan target kepada pelatih baru Satoru Mochizuki di Timnas Wanita Indonesia U17 pada Piala Asia U17 2024. Padahal Satoru adalah pelatih kelas dunia yang membawa Jepang juara Piala Dunia Wanita 2011. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di Jakarta, Selasa. Timnas Wanita Indonesia U17 dipastikan akan jadi tuan rumah Piala Asia U17 2024. Nah, tentu sebagai tuan rumah AFC U17 nanti, ya saya gak mau ada target dulu untuk Satoru, kata Erick Thohir. Jangan dalam kurung bilang, kok gak ada target. Pelatih yang lain ditargetin nih, ya sabar, orang baru datang langsung ditargetin, talent pool-nya saja belum kelihatan seperti apa imbuhnya.
Meski tak membebankan target, Erick Thohir tetap memberikan kepercayaan penuh kepada Satoru Mochizuki untuk meningkatkan kualitas timnas wanita Indonesia dari kelompok umur, di mana sang pelatih asal Jepang itu akan membantu pembangunan sepak bola wanita Indonesia mulai dari U17. Nah, ini saya bilang coach tidak ada target, tapi ini sebagai cikal bakal pembentukan tim kita jangka panjang, beber Erick Thohir. Kita memetakan kapan kejuaraan dunia U17, kapan kejuaraan dunia U20 Women, kapan juga kejuaraan dunia Senior Women S. Ini yang kita blueprintkan. Kita strategikan dimulai dari tim U17 AFC yang kita persiapkan tahun ini. Katanya lagi, pejabat jiwa fighter ditawari bantuan dari pemerintah. Erick Thohir, kita butuh, tapi gak mau cengeng, harus berjuang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut ia di federasi tak ingin cengeng dengan meminta bantuan dari pemerintah. Erick Thohir tak ingin PSSI menjadi manja dalam hal pendanaan, meski memang dana yang dibutuhkan untuk sepak bola sangat besar. Menurut Erick Thohir, Presiden Jokowi sempat menawarkan bantuan kepada PSSI. PSSI memang membutuhkan bantuan dana, tapi ia meyakinkan Presiden Jokowi bahwa akan mencari dana juga. Nah, kemarin Pak Jokowi bicara dengan saya, pemerintah perlu bantu apa? Ya, saya bilang pendanaan, Pak. Nah, tetapi saya juga tidak mau PSSI cengeng. Saya meyakinkan bahwa misalnya pemerintah memberikan sekian X, misalnya 100 atau 500, ya kita juga dari PSSI berusaha mendapatkan dana yang sama, kata Erick Thohir. Lebih lanjut, sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini merasa bahwa harus ada dana besar jika ingin membangun timnas yang berkualitas. Kita mau punya tim nasional yang bagus ya, angkanya 250 sampai 500 miliar. Itu kalau kita bandingkan dengan Jepang. Jepang itu kurang lebih angkanya 170 juta US, 3,4 triliun. Jauh kita. Negara-negara tetangga kita seperti Vietnam, Thailand, itu sudah di angka 1 triliun. Jadi ya, seperti itu realita. Ada uang, ada kesejahteraan, ada prestasi pungkasnya. Insting Shin Tae-yong terbukti tepat soal Elkan Bagot tampil meyakinkan sebagai striker di Liga Inggris. Bisa jadi striker andalan kedepannya kah? Insting Shin Tae-yong terbukti tepat soal Elkan Bagot yang dipasang sebagai striker. Hal itu terlihat dari betapa meyakinkannya penampilan Elkan Bagot di pertandingan Liga Inggris 2023 hingga 2024 saat Bristol Rovers menghadapi Northampton Town. Pemain berdarah Indonesia Inggris Elkan Bagot mencoba posisi baru sebagai striker di gelaran Piala Asia. Hal itu dilakukan sang pelatih Shin Tae-yong saat timnas Indonesia menghadapi Jepang di matchday ketiga grup D. Alasan Shin Tae-yong memasang Elkan Bagot di posisi depan tidak lain karena posturnya yang tinggi mencapai 196 cm. Dengan begitu, pemain berusia 21 tahun itu dapat mengeksploitasi kelemahan Jepang di bola-bola atas. Hasilnya terbukti dengan banyaknya pemain bertahan Jepang yang terfokus kepada dirinya saat skema lemparan ke dalam Pratama Arhan. Hal itu membuat Sandy Walsh berdiri bebas dan mencetak gol untuk Indonesia. Usut punya usut, insting Shin Tae-yong memasang Elkan Bagot di posisi striker rupanya coba ditiru tim anyar Elkan Bagot, Bristol Rovers. Momen itu terlihat di laga menghadapi Northampton Town di Sixfields Stadium.
Hasilnya pun jauh lebih maksimal, di mana pada laga ini, rekan Bagot mencetak sebuah assist cantik untuk Bristol Rovers. Wow, benar-benar kerja keras, PSSI target Timnas Indonesia tembus 100 besar ranking FIFA. Mampukah? Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyinggung tim nasional Timnas Indonesia menempati posisi 142 ranking FIFA. Menurutnya, pencapaian itu masih jauh dari target PSSI, yakni tembus 100 besar. Pada Jumat 15 Februari 2024, FIFA mengumumkan ranking terbaru. Hasilnya, Timnas Indonesia berhasil naik 4 peringkat untuk menempati posisi 142 dunia dengan 1072.66 poin, sama seperti Antigua and Barbuda. Erick Thohir pun bersyukur Timnas Indonesia bisa menempati posisi 142 FIFA dan menjadi pencapaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Meski menargetkan masuk 100 besar dunia, tetapi ia menganggap ranking 142 FIFA membuktikan program Timnas Indonesia untuk kompetitif dan berkualitas sudah berjalan baik. Alhamdulillah, posisi 142 di FIFA tak hanya tertinggi dalam 5 tahun terakhir, tapi juga dalam setahun ini. Meski target saya tetap segera mungkin bisa tembus 100 dunia. Ini sebuah proses yang membuktikan program yang kami lakukan di PSSI, terutama dalam menyiapkan timnas yang kompetitif dan berkualitas. Sudah on the track, kata Erick Thohir. Timnas Indonesia pun berpeluang untuk bisa kembali menaikkan ranking pada Maret 2024. Sebab tim besutan Shin Tae-yong itu akan tampil di 2 laga melawan Vietnam di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.